Menjadi juara NBA tentu merupakan impian dan tujuan utama bagi semua tim yang berkompetisi di liga basket terbesar di dunia ini. Selain mempercantik sejarah tim, sebuah gelar juara NBA juga akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kota hingga para fans yang memenanginya. Kota Seattle di Amerika contohnya. Setelah timnya berhasil menjadi juara NBA, mereka semakin disegani dan banyak fans mulai mendedikasikan hidupnya untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Namun sayangnya, Seattle tidak bisa menjadi juara lagi. Bukan karena performanya yang jelek, tapi memang sudah tidak ada tim NBA lagi di kota tersebut. Parahnya lagi, NBA sendirilah yang mengambil atau mencuri dalam tanda kutip tim ini dari Seattle. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan Seattle kehilangan timnya meski sudah menjadi juara? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Seattle Supersonics merupakan tim NBA yang dulunya bermarkas di kota Seattle, Washington, Amerika Serikat. Saat ini kita mengenal Sonics sebagai tim Oklahoma City Thunder. Tim ini memiliki usia yang cukup tua. Sonics dibentuk pada 1967 dan mereka memiliki pemain-pemain hebat hampir di setiap dekade. Berawal dari era Lenny Wilkens, Spencer Haywood, Jack Sikma, dan Dennis Johnson, Sonics berhasil meraih satu-satunya gelar juara mereka di NBA pada 1979. Telah membalaskan dendam mereka kepada Washington Bullets di babak final musim sebelumnya dengan agregat 4-1. Kehebatan Sonics di NBA dilanjutkan oleh Gary Payton dan Shawn Kemp di era 90-an. Pada musim 1993-1994, mereka mencatatkan rekor menang kalah 63-19, tertinggi di NBA, dan menjadikan mereka sebagai tim terhebat di liga pada saat itu. Namun, skuad ini hancur di playoff. Sonics tumbang di ronde pertama dari Denver Nuggets yang merupakan tim peringkat 8 di wilayah barat. Mereka menjadi tim peringkat 1 pertama yang gugur di ronde pertama playoff. Namun hal tersebut membuat Sonics semakin haus akan kemenangan. Pada 1995-1996, mereka akhirnya kembali ke babak final setelah menjalani musim reguler yang sangat dominan dengan rekor menang kalah 64-18. Selain Payton dan Kemp, Sonics juga memiliki pemain pendukung yang cukup bertalenta seperti Detlef Schrempf dan Nate McMillan. Sayangnya, mereka gagal menjadi juara setelah dikalahkan oleh tim terhebat sepanjang sejarah, yaitu Michael Jordan dan Chicago Bulls, yang berhasil mengamankan 72 kemenangan pada musim reguler. Namun setelah Payton dan Kemp pergi, Sonics menjalani masa-masa kelamnya di NBA. Meski begitu, mereka masih memiliki pemain-pemain bintang yang cukup hebat seperti Ray Allen dan Rashard Lewis. Sonics bahkan berhasil merebut Kevin Durant di NBA Draft 2007 dan Russell Westbrook setahun berikutnya, yang ternyata berkembang menjadi seorang mega bintang hingga legenda NBA. Sonics sepertinya akan menjalani masa-masa emasnya lagi dengan mereka. Namun ini justru merupakan akhir dari keberadaan Sonics di NBA, karena pada 2008 pihak manajemen tim memutuskan untuk memindah markas Sonics ke kota Oklahoma City yang berjarak 29 jam memakai mobil, dan mereka berubah nama menjadi Oklahoma City Thunder. Para fans Sonics tentu kesal dengan hal tersebut. Tiba-tiba mereka harus kehilangan tim kebanggaan Seattle meski memiliki sejarah dan rekor yang kuat dibandingkan dengan beberapa tim lainnya. Namun, ada berbagai alasan kenapa Sonics akhirnya harus dipindahkan dari Seattle. Dengan teknologi yang berkembang pesat, sudah selayaknya NBA sebagai liga basket terbaik di dunia untuk menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi yang baru. Dan ini merupakan salah satu permasalahan yang dialami Sonics. Selain belum memiliki teknologi yang modern, kandang mereka merupakan yang terkecil di NBA pada saat itu, dengan kapasitas hanya 17.000 kursi saja. Padahal rata-rata kapasitas kandang NBA sekarang sudah mencapai hampir 19.000 kursi. Sonics akhirnya mengalami kerugian hingga 1 triliun rupiah karena hal tersebut. Mereka berencana untuk membangun kandang baru di Seattle, tetapi mereka selalu gagal untuk mencapai persetujuan dengan pemerintah kota untuk mendapatkan donasi. Membangun kandang baru yang modern dan serbaguna tidaklah mudah. Sonics membutuhkan dana hingga 5-12 triliun rupiah. Hal tersebut tentunya mustahil untuk dibayar sendiri oleh pemilik tim. Mereka membutuhkan donasi dari pemerintah yang berasal dari uang pajak, dan mereka tidak pernah bisa mendapatkannya. Di tengah konflik ini, sesuatu yang besar terjadi di Amerika. Pada Agustus 2005, terjadi musibah badai Katrina di beberapa daerah timur dan tenggara Amerika. Ini merupakan badai terbesar dan paling merusak di Amerika, dengan kota New Orleans yang mengalami kerusakan terparah. New Orleans sendiri merupakan kandang dari salah satu tim NBA pada saat itu, yaitu New Orleans Hornets. Karena akibat yang ditimbulkan oleh badai ini sangat parah, markas Hornets berpindah sementara ke Oklahoma City, dan nama timnya menjadi New Orleans atau Oklahoma City Hornets. Pada saat itu, Hornets memiliki skuad yang masih segar, dengan Chris Paul yang baru saja masuk NBA dan dinobatkan sebagai Rookie of the Year 2006. Hornets pun menjadi semakin terkenal di kalangan warga Oklahoma City.
Mereka menjadi semakin antusias untuk mendukung Hornets, bahkan rata-rata jumlah penonton Hornets di Oklahoma City jauh lebih banyak daripada di New Orleans. Meski begitu, Hornets tetap kembali bermain di New Orleans setelah 2 musim di Oklahoma City. Melihat tingginya semangat dan dukungan positif dari mereka terhadap Hornets, NBA merasa bahwa Oklahoma City membutuhkan tim NBA-nya sendiri. Dan di saat yang sama, posisi teratas Sonics dipegang oleh Clay Bennett, pemimpin dari sebuah grup bisnis basket yang berasal dari Oklahoma City. Sebenarnya, Bennett juga telah berupaya untuk membangun kandang baru untuk Sonics di Seattle, namun hasilnya sama saja dengan pendahulunya. Pada 2007, Bennett akhirnya mengabari komisaris NBA David Stern bahwa ia berencana untuk memindah Sonics ke Oklahoma City. Selain tidak menemukan titik terang di Seattle, Bennett juga menyadari adanya potensi bisnis yang besar setelah melihat Hornets bermarkas di Oklahoma City. Kemudian pada 2008, sebanyak 28 dari 30 pemilik tim di NBA setuju terhadap rencana Bennett, dan Sonics akhirnya resmi berpindah ke Oklahoma City. Meski Sonics dan Thunder masih berbagi sejarah yang sama, banyak fans Sonics di Seattle tidak terima apabila kejayaan mereka diambil alih begitu saja oleh kota yang baru. Dan sudah hampir 16 tahun, Seattle masih tidak punya tim NBA. Kota ini juga sudah 2 kali menjadi host dari acara All-Star. Berbagai cara pun sudah dilakukan untuk mengembalikan Sonics. Steve Ballmer, pemilik Los Angeles Clippers, sebelumnya pernah membeli Sacramento Kings pada 2013 dan berencana untuk memindahkan mereka ke Seattle. Namun, NBA melarangnya untuk memindahkan Kings dari Sacramento. Alasannya pun masuk akal karena NBA tidak ingin hal serupa terjadi kepada fans di Sacramento, yang nantinya dapat menimbulkan lebih banyak permasalahan dan ketidaksetujuan. Seattle pun tidak berhenti berusaha untuk mengembalikan Sonics. Pada 2018, pemerintah kota akhirnya setuju untuk merenovasi Key Arena, kandang Sonics sebelumnya, dengan memberikan donasi hingga 13 triliun rupiah. Dana tersebut sebenarnya bertujuan untuk menyiapkan ekspansi tim hoki es Liga NHL di Seattle. Namun, kandang tersebut juga akan memenuhi standar NBA jika direnovasi menjadi semakin modern. Adam Silver, selaku komisaris NBA saat ini, juga telah memberikan kabar baik untuk warga Seattle. Pada 2023 lalu, ia menyebutkan bahwa ada kemungkinan NBA akan melakukan ekspansi di waktu dekat, khususnya di Seattle dan Las Vegas. Meski begitu, NBA harus menyelesaikan berbagai negosiasi kontrak dengan media-media baru terlebih dahulu. Setelah hal tersebut selesai, mereka akan mengarahkan perhatiannya kepada proses ekspansi. Sambil menunggu penyataan resmi dari NBA, Seattle dan warga-warganya juga masih berproses untuk kembali menyesuaikan diri dalam melancarkan acara-acara besar, khususnya olahraga. Setelah kehilangan Sonics, mereka hanya memiliki satu tim basket profesional, yaitu Seattle Storm di WNBA. Mereka pun berhasil menjadi juara hingga 4 kali, menunjukkan bahwa Seattle benar-benar merupakan kota basket dan mereka pantas untuk memiliki tim NBA sendiri. Dan untungnya, Seattle akan mendapatkan kembali apa yang telah dicuri dari mereka, dan NBA akan menjadi lebih menarik dan kompetitif jika proses ekspansi ini berhasil. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.